diturunkan melalui hambanya dengan diajarkan oleh hambanya. Seperti Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan Nabi Musa. Wa hunaka yushahidul arwah al-qudsiyah. Maka di sana dapat disaksikan roh-roh kudus. Asal manusia, yaitu lahud fi ilmillah. Wa ya'rifu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fatantabiqu nihayatahu ila bidayah. Maka dikenalkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan oleh Allah kita kepada nabi. Akhirnya nihayah tantabiq kepada bidayah. Nihayah nabi tantabiq kepada bidayah. Tantabiq nihayatun nabi ila bidayatin nabi. Tantabiq artinya terrealisasi. Nabi dulu diciptakan sebelum yang lain, tapi akhirnya Nabi juga yang diturunkan untuk menyempurnakan. Tantabiq lengkap sudah Allah mengenalkan kepada makhluk melalui Nabi Muhammad SAW. Wal anbiya yubashiruna bil wisalil abadi. Dan para nabi makanya mendapatkan memberikan kabar gembira tentang wisal abadi. Itulah para nabi yang dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baiknya rafiq bil arwah, yaitu al-anbiya wal awliya. Wa man lam yasil bihadzal ilm lam yakun aliman fil haqiqah. Kalau enggak sampai kepada ilmu ini tidak alim. Walau qara'a alfa minal kutub, meskipun baca sejuta kitab tasawuf, tidak akan sampai kepada ilmu ini kalau tidak menakutkan dari ibadah, mujahadah dan seterusnya. Bihaitsu la yablugh ila ruhaniyah, karena tidak dicapai di mana tidak dicapai kepada ruhaniyah. Fa'amal al-jusmani bi zahiril ulum. Amal zahir ini, amal jusmani ini dengan zahir ilm. Apa? Amal syariah. Jazaa'uhu al-jannah faqat. Balasannya surga saja. Wa tajal aqsis sifat bi thimmata. Kemudian tajallilah cerminan sifat-sifat Allah itu di situ. Fal alim la yadkhul bi mujarradi ilmi zahir ila haramil qudus wal qurbah. Dan orang alim tidak masuk dengan sekedar ilmu zahir, masuk ke mana? Kepada haram, tanah, batas, kudus, yakni sir, lahud, dan qurbah, li'annahu alamut tayran. Karena alam itu alam tayr, harus pakai terbang ke sana, pakai buraq. Buraq itu adalah la ilaha illallah. Fa-tayr la yatir illa bi janahaihi. Ilmu zahir wal ilmu batin, sayapnya. Terbang, tayr terbang, tidak akan terbang kecuali dengan dua sayap. Fal abdul ladzi ya'lamul ilmain az-zahir wal batin yasil ila dzalikal alam. Kalau punya ilmu zahir, syariah wal batin, yakni tariqah, ma'rifah dan haqiqah, baru sampai kepada alam itu. Kama qala ta'ala fil hadis al-qudsi, ya 'abdi, idza aradta an tadkhul harami lahud sir haqiqah, yakni haram, fala taltafit ilal mulki wal malakuti wal jabarut. Jangan melihat kepada muluk, malakut dan jabarut. Li'annal muluk syaitanul alim. Muluk itu syaitannya alim. Itunya masih godaan bagi orang alim. Wal malakut syaitanul arif. Orang arif itu tergoda dengan malakut, maqamat, zauq. Ya. Wal jabarut syaitanul waqif.
Jabarut itu syaitannya orang yang wakif fi babil haqiqah. Marohati illa liqal ahbab. Marohati, tidak ada rohat kecuali jumpa kepada ahbab al-awliya. Hum sadati al-waqifuna bil babil haqiqah. Mereka yang sudah berdiri di bab haqiqah, bab lahud, bab sir. Kenapa? Bidayanya dari ma'rifah mereka. Kalau kita kan bidayanya dari syahwat. Orang diajak dakwah, tarik-tarik dulu, disenang-senangkan dulu syahwat. Baru dibikin indah, kalau tak indah orang tak. Datang syahwat. Buat madrasah dulu, harus indah, ada ekornya. Pas ngaji makan, nah itu syahwat, nas'am, hayawan ya. Man radiya bi akhdhi minha fahuwa matrudun indi Allah. Barang siapa yang ridho mengambil dari semua itu, senang dengan muluk, senang dengan malakut, atau senang dengan jabarut, berhenti di situ, maka dia matrud, tertolak indi di sisi Allah. Yang bermakna jatuh ke am. Wal murad minhum matrudul qurbah. Bukan ditolak dari apa? Dari dekat, surga-surga lah. Bukankah yang menjadi waris selain anak banyak? Tetapi kalau ada anak, dia yang utama, yang lain bagian. Maka ulama juga dapat waris Nabi. Minal aqwal walakin minal haqiqah adalah anak aslinya. Diumpamakan seperti itu. Anak arwah, yaitu anak daripada Sayyidina Muhammad SAW, ruhnya, bukan jasad. Karena yang namanya jasad ada kebanggaan, tapi jika arwah enggak ada, semua milik Allah. Ana zuriyatul Nabi, ana zuriyatul wali. Muluk, hajar, ard, turab, ma, Adam. Tapi anak Nabi arwah itulah abd. Sara abdi Sara fakhri. Perkataan itu. Ana abdun sara fakhri. Kebanggaan itu jadi hamba Allah. Anak arwah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La matrudu darajat, kalau darajat dapatlah surga. Wa hum yatlubuna al-qurbah. Dia mencari dekat kepada Allah, wala yasiluna ilaiha, tidak sampai kepada Allah. Li'annahum tama'u ghaira matma', karena dia menginginkan apa-apa yang dia tidak patut menginginkan. Masih sekolah rendah ingin dapat syahadah BI, tak dapatlah. Tak dapat syahadah master, tak dapat. Habiskan dulu sekolah rendahnya, terus apa lepas itu baru dapat. Lianna lahum junahun wahida, karena mereka hanya terpaku kepada satu janah, ilmu zahir saja. Wa lianna li ahli al-qurbati al-kamila fiha, karena untuk orang yang ahli dekat yang sempurna di dalamnya itu ada mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak mampu diceritakan. Surga pun bagi orang awam ini juga dalilnya. Bagi orang arif ini juga dalilnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Wa hiya jannatul qurbah. La fiha hurun wala qusur wala asal wala laban. Surga dekat, enggak ada bidadari, istana, madu dan susu. Karena surga kan itu isinya. Enak makan susu, madu. Istri banyak di sana. Kalau dekat kepada Allah, indahnya melihat
watan al-asal itu, sebelum orang ru'yah Allah itu ditanya apa-apa yang kurang, tak ada yang kurang. Apa ada yang kurang? Tak ada. Orang di dunia misalnya susah-susah, tak pernah senang di dunia, tapi dia ibadah, lalu dibawa masuk surga, baru menghirup air condition surga saja sudah ditanya, apakah engkau makhluk hambaku, menjadi hambaku, kau pernah susah, pernah sengsara? Oh, tak pernah saya sengsara. Baru, ya kan, sahih hadis kursi itu, tak pernah saya sengsara. Bagaimana kalau sampai qurbah kepada Allah? Ketika ditanya apa, orang sudah menikmati surga ribuan tahun, ditanya ada kurang? Tak ada. Kata, wah, aku akan bagi lagi, cukup. Karena dia kira sudah tak ada lagi. Ada. Ternyata melihat Allah. Ketika melihat Allah itulah nikmat yang ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Wa yanbaghi lil insani an ya'rifa miqdarahu. Itu sebabnya setiap orang agar tahu kadarnya. Sudah ibadah belum? Mau ma'rifah? Sudah mujahadah belum? Mau dapat maqam? Nah. Sudah punya sifat-sifat maqam belum? Akhlak, sabar, syukur, ridha, husnuzan, dan semua. Mau dapat ma'rifah? Wala yadda'i li nafsihi ma laysa bihaqqin lahu. Dan jangan mengaku kalau memang dia tidak punya hak itu. Karena kalau iddia, lah itulah. Kita baca nanti satu saat bukunya Sidi Al-Imam Asy'arani, judulnya Rad'ul Fuqara ala Daf'il Wilayah. Rad'a itu orang perang itu apa punya ini? Yang bundar ini di tangan itu untuk tahan perisai. Rad'a, perisainya orang-orang sufi untuk membedakan mana yang mengaku-ngaku, mana yang bukan. Al-Imam Asy'arani dijelaskan. Kita kalau baca buku itu hampir kejut, Imam Asy'arani sufi bukan? Karena dia memingkap iddia kadzibah para pengaku-ngaku sufi. Rad'ul Fuqara. Karena kata Sidi Abdullah Al-Haddad, kalau tidak ada tanda-tanda, ya, maka semua orang boleh tertipu dengan pengaku orang. Karena ada tanda-tanda, maka sebagian orang tak boleh tertipu. Adapun orang tertipu, ya jangankan mengaku rububiyah, mengaku uluhiyah, mengaku nabi, mengaku pura-pura bisnis saja, ketipu uang. Tertipu uang. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu rahimallahu mri'an arafa qadrahu wa lam yata'adda tawrahu. Semoga Allah mengasihi seseorang yang apa? Yang tahu kadarnya dan tidak melampaui taurnya. Nah, ini orang yang katanya dia amalkan hizib, katanya dia amalkan tarekat, jadi gila. Karena dia melampaui taur dia. Dia kira jadi wali itu kena banyak sholat, kena banyak puasa. Maka dia puasa banyak, dia sholat banyak, dia wirid banyak. Karena bagi dia wali katanya mudah. Kan selalu dibilang itu, orangnya mudah, rehat nantinya. Jadi maunya dia mau dapat uang tak kerja, mau apa-apa rehat. Bayangannya maddah. Mereka punya uang karena apa? Karena mereka tidak dimakan uang untuk perutnya. Mereka bisa bagi orang karena dia tak banyak yang dia makan. Kalau kita belum cukup lagi untuk yang dimakan itu, bagaimana mau bagi orang? Aulia itu haram menyimpan uang untuk besok, karena bagi dia itu adalah ta'alluq kepada ghair Allah. Itu sebabnya rehat.
kita masih lagi khair, berdapat pahala lah. Ya kan, ada 4 aturan ekonomi keluarga itu. Bagaimana? Pertama, cara pengeluaran uang. Pertama adalah keluarkan untuk Allah dulu. Kita misalnya punya hasil bulanan, punya hasil tahunan, keluarkan untuk Allah dulu. Setelah untuk Allah, keluarkan untuk pendidikan anak. Setelah untuk pendidikan anak dikeluarkan, keluarkan untuk makan. Kalau dia penghasilannya seminggu, siapkan untuk makan seminggu. Kalau sebulan, sebulan. Kalau pengeluarannya setahun, sekali, pemasukannya setahun, keluarkan, siapkan untuk setahun makan. Dan yang keempat, simpan uang itu untuk keperluan yang tak terduga, untuk keperluan tiba-tiba. Siapa saja, kita dan orang lain dan jiran semua. Kita punya banyak uang, tidak dikeluarkan untuk Allah, dikeluarkan pendidikan untuk anak pun sedikit, karena takut tak makan. Makan pun dihematnya sedikit, disimpan banyak-banyak. Bagaimana bagi orang untuk makannya anaknya? Saya punya jiran di kampung anak, orang terkaya sedaerah itu, sampai kerajaan larang dia beli tanah. Akhirnya kalau dia lahir cucu, baru lahir sudah diambil namanya untuk beli tanah, untuk nama tanah dia. Semua pembantu-pembantu dia sudah diminta namanya untuk dia beli tanah. Teman dia, anak dia teman sekolah saya. Satu hari dia ajak ke rumah dia, saya senang sekali. Wah, saya akan bayangkan makan apa-apa yang enak. Sampai di sana makan nasi, tempe dengan cabai dan garam. Marah saya, masih senang di rumah saya lah. Apa-apa semua ada. Ini rumah, ya Allah. Itu contoh ya, contoh. Kita tak bincangkan orang. Contoh. Itu soalnya reality. Ada orang sederhana, dia punya pohon nangka, tahu kan? Pohon nangka matang dibawa ke rumah ustadz dia semua. Tapi orang kaya itu nangka satu dibelah 4, yang seperempat itu dibawa ke rumah ustadznya. Terkejut. Itu nangka dari orang kaya itu, ya Allah ya. Pohon nangkanya banyak. Ya. Maka orang pun harus tidak melewati taurnya. Ya, itu disebut adab kepada Allah. Itu disebut takwa menurut semampu. Wa yahfaz lisanahu, dan menjaga lidahnya. Jangan iddia, mengaku. Walam yadha walam yudayyi' umrahu, dan jangan menyia-nyiakan umurnya. Buang-buang waktu. Hidup ini kan hanya kita berada, ini yang dikatakan hidup ini cuma waktu ini, maka waktu ini jangan disia-siakan. Tapi kita mau waktu itu berehat saja, besok berehat lagi. Kenapa? Karena letih dari berehat. Berehat lagi, tiap hari orang itu berehat sebetulnya. Syekhnya saya tanya Ahbab, kenapa Ahbab ini belum datang ngaji ba'da asar? Mereka tadi kuliah, kena pukul kuliah balik pukul 3. Sekarang pukul berapa? Pukul 5. 3 jam dia buat apa? Istirahat. Syekh. Astaghfirullahaladzim. Orang salik istirahat? Ajib. Bagaimana Am? Bagaimana Am? Allah ya Rabbi. Terus kata beliau, kalau ente jadi murid Sa'aduddin Murad, 2 hari saja umur ente jadi murid, suruh balik. Wa yanbaghi lil alim an yuhassal ma'na al-haqiqah al-insaniyah al-musamma bitibdil ma'ani. Maka patut seorang alim itu mendapatkan makna hakikat insan ini yang dinamakan tibdil ma'ani ini, wa yurabbihi bi mulazamati asma'i tauhid. Terus zikir.
wa yakhruju min alamil jusmaniyah, keluar dari alam jusmani basyariyah ila alam ruhaniyah, kepada alam ruhani malaikat. Wa huwa alamus sir, terus masuk kepada batin sampai ke alam sir. Laisa fihi ghairallahu, dia tidak ada penghuni lagi di situ selain Allah. Wa huwa kamisli sahra min nurin la nihayat lahu, di sana itu seperti sahra kosong, ya, yang terdiri dari cahaya yang tak ada batasnya. Wa tiblul ma'ani yatiru fiha, terbang di keluasan yang maha luas. Wa yara al-ajaib wal gharaib fiha, yang dilihat semuanya keanehan. Lakin la yumkinul ikhbari anha, tidak dapat dikhabarkannya. Wa hiya maqamul muwahhidin alladzina fanau min ta'yinihim an ainil ta'yinnya. Ta'yinihim. Ya-nya dua, betul. Ya, ya-nya dua, ta'yinnya. Yaitu maqam muwahhid yang fana dari rasa ada mereka. Di mana? Di inti wahdah. Di tengah-tengah sifat itu inti wahdah, yaitu zat. Karena wahdah adalah sifat, intinya adalah ahad. Falaisa lahum fis sirri illa ru'yatu nuri jamalillahi. Yang dilihat di dalam sir itu hanyalah jamal Allah saja. Kama la yara ilallahi nafsu, sebagaimana Allah hanya melihat dirinya hanyalah Allah. Fa idzam tala'at asyamsu fihi, jika sinar mata, artinya matahari umpamanya memenuhi ruang matanya, umpama matahari, fala jarama annal insana la yara nafsah bi muqabalati jamalillah, maka orang tidak dapat melihat dirinya, baru mengaku ternyata yang tahu, yang ma'rifat itu Allah, bukan kita. Itulah ketika orang sudah disinari cahaya Allah. Imam Junaidi ketika ditanya mahwal ma'rifah, jawab masih dipahami akal. Tanya lagi, ada lagi? Ada, dijawab lagi. Orang paham. Ada lagi? Mananya? Ada. Terakhir, al-arif wal-ma'ruf. Jadi kesir. Apa itu ma'rifat? Yang melihat Allah, yang dilihat Allah. Seperti kita, matahari menyinari kita saat mana sempat kita tengok kita. Semuanya cahaya Allah yang kita. Begitu juga kalau sudah Allah sampai ke alam sir, artinya dia ma'rifat, semuanya adalah dari asal Allah zat. Sudah tahakkuk rasa itu, zauq itu di dalam diri seseorang, maka tak ada lagi dia melihat bahwa ada fa'il di dunia ini kecuali Allah. Akal juga bilang begitu kan, iyalah semua ini Allah yang melakukan, tapi tahakkuk tidak. Makanya kata Syekh Abdullah Al-Jami di dalam kitabnya itu Nafahatul Unus dulu, jika seorang mengaku ma'rifat, lalu ada orang yang mengingkari, Anda itu tidak ma'rifat lah. Kalau dia marah, maknanya betul tidak ma'rifat. Omongannya betul. Kenapa? Kalau dia tahu tauhid, yakni ma'rifat, baru tahu bahwa yang buat dia bicara itu Allah. Kenapa dia marah? Jadi tak ada marah, kecuali untuk mengetahui, mengajarkan, memberitahu kepada orang kalau dia salah. Orang menghina Nabi, tak pun Nabi marah. Tapi jika menghina Allah, dia harus tahu. Maka telinganya kan kalau agama Allah artinya dilanggar, Allah terhina kan, Nabi kalau marah kan telinganya langsung merah, pipinya langsung merah, tersinggung. Tetapi kalau dirinya dihina, senyum. Ditawarkan oleh Allah pun, bagaimana kalau saya lempar, berdoanya malah mohon uzur kepada Allah jika dia memang kurang dalam melakukan dakwah. Tak apa orang menghinaku, yang penting engkau jangan marah kepadaku. Allah. Karena tasawuf bukan membangun rasam din, bukan membangun fikih, bangunan bukan.
bangunan mana terserah, mau bangunan Syafi'i, mau bangunan Hanafi, mau bangunan Hambali, mau bangunan Maliki, mau bangunan Zahiri, atau fikih-fikih yang tak diguna pun, yang dulu ada pendapat Sufyan Saurika, pendapat Tusika, bagi sufi boleh. Itu kan kesepakatan ulama fuqaha, harus imam arba'ah, kata-kata bagi sufi tak ada. Selama itu ijtihad. Karena itu maslahat itu harus betul-betul semua orang paham dan sifatnya umum, mayoriti. La yara nafsahu bi muqabalati. Dia tidak melihat dirinya. Kenapa? Karena menghadapi jamal Allah. Li ghalabatil hira wal mahwiyah bi nafsi. Karena didominasi oleh kebingungan. Karena begitu cahaya mengagumkan. Wal mahwiyah bi nafsi. Yani mahwiyah, mahu, hilang dirinya. Apabila cahaya zat itu menyinari, maka hilang dirinya. Maka dia melihat, loh, bukan saya Allah. Maka salah satu definisi ta'rif ma'rifah, kata Imam Al-Junaidi, ma'rifat adalah bodoh di dalam ilmu. Al-ja'lu min haisu ilmi. Dia merasa bodoh ketika ilmu. Ya Allah, bukan ilmu saya, ilmu Allah. Karena mendapat sinaran nur kudus. Itulah wilayah Allah, maksudnya ditangani Allah. Itulah wali. Maka Allah la khaufun alaihim, Allah sudah tak khawatir lagi. Wala hum yahzanun, karena mereka tak sedih. Kita kan anak kecil kalau lari di jalanan kan khauf alaihim, takut kepada mereka, khawatir. Tapi wali, kata Allah, la khaufun alaihim. Saya enggak takut dengan wali itu, karena wali wilayahku. Tapi kadang-kadang anak kecil mengkhawatirkan orang tua. Orang tua pun tergoda nanti. Iya, memang betul ada yang tergoda. Tapi kan tidak beradab anak kecil janganlah Pak, jangan pergi ke sana nanti Bapak ketabrak. Anak kita umur 7 tahun misalnya, kita mau nyebrang, Papa jangan nanti tabrak mobil. Mungkin kita pukul kepalanya, kamu nasihati saya pergi. Kamu yang hati-hati. Kenapa? Karena setiap orang melihat orang lain dengan kacamata dirinya. Idza sa'a fi'luhu sa'at zununuh. Jika orang perbuatannya buruk, maka sangkanya buruk. Karena dia melihat sifat dirinya di orang lain. Sama saja, buruk. Ya, ente yang buruk. Kama qala Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam, lan yalijal insanu ila malakutus samawati hatta yuwallad marratain. Tidak akan masuk manusia kepada malakut samawat kecuali dilahirkan 2 kali. Kama yuwalladu thair marratain. Seperti burung juga dilahirkan 2 kali. Wal murad yani apa? Tuwaladu